Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Yusuf Ilfaki, selaku dosen pengajar PTIJ. Seperti biasa, kali ini kami akan mempresentasikan terkait tugas kami, tugas yang keenam, yakni inovasi digital pada produk biomedik, khususnya stetoskop digital. Lanjut, dimulai dari perkenalan. Saya Raden Muhammad Reza Wirabona dengan NRP 5026241097. Perkenalkan, nama saya Aswar Vigustiarjati dengan NRP 5024241037. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Miras Ahmad Syarfi dengan NRP 502302105. Kan saya Hardian Noval Faras dengan NRP 5022241181. Perkenalkan, saya Rafli Saputra, NRP 5022241099. Aku tanya baca. Ya, Hardian, silakan. Dahuluan, teknologi semakin berkembang pesat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu inovasi menarik dalam dunia medis adalah stetoskop digital yang merupakan pengembangan dari stetoskop tradisional. Stetoskop tradisional memiliki keterbatasan, terutama dalam hal ketepatan deteksi suara dan ketidakmampuannya untuk merekam data. Stetoskop digital hadir sebagai solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Memanfaatkan teknologi modern, alat ini mampu merekam, memperbesar, dan menganalisis suara tubuh secara digital. Stetoskop digital tidak hanya membantu tenaga medis meningkatkan akurasi diagnosis, tetapi juga dapat menyimpan data pasien secara efisien. Baik, selanjutnya ada studi kebutuhan. Yang pertama dimulai dari survei kebutuhan. Nah, stetoskop digital ini menjadi sebuah gebrakan di dunia medis untuk mengatasi keterbatasan yang telah disebutkan di pendahuluan. Nah, jadi pengguna yang membutuhkan itu ada dokter, yang mana dokter membutuhkan alat ini agar akurasinya dalam diagnosis itu lebih lebih tepat. Lalu selain itu ada pasien, di mana pasien nanti ini akan mendapatkan output atau manfaat dari pelayanan dunia medis yang telah modern itu. Lanjut. Pertama, lalu ada perumusan visi dan misi sistem. Nah, visinya sendiri pastinya stetoskop digital ini supaya memberikan eh, pelayanan medis yang lebih canggih atau lebih modern. Lalu, secara spesifiknya, yaitu meningkatkan diagnosa, mempercepat proses medis, dan memfasilitasi telemedicine guna memperluas akses ke perawatan kesehatan yang lebih efisien. Nah, untuk menunjang visinya itu ada beberapa misi. Misinya adalah menyediakan alat yang mampu mendeteksi suara dengan akurasi tinggi, lalu memfasilitasi telemedicine, di mana telemedicine ini artinya bisa kolaborasi jarak jauh dengan berbagai data medis secara real time. Lalu integrasi dengan rekam medis, yang mana nantinya agar hasil eh, diagnosa atau hasil deteksi suara yang dihasilkan dari stetoskop digital ini mampu direkam atau disimpan. Lalu kemudahan penggunaan yaitu diharapkan nantinya bisa lebih ramah dalam antarmukanya maupun dalam penggunaannya. Lanjut, ada perumusan fungsi sistem. Yang pertama, prioritas yang pertama ada MAS yang harus ada. Tentunya karena ini adalah stetoskop, jadi stetoskop digital ini harus mampu mendeteksi suara, yang mana eh, fungsi utamanya adalah mendeteksi suara detak jantung pada pasien. Lalu sensitivitas dan akurasi tinggi. Stetoskop digital ini dibuat untuk agar punya teknologi yang lebih canggih dan lebih akurat dalam mendeteksi suara tubuh. Karena itu prioritas yang sangat utama adalah sensitivitas dan akurasi yang tinggi dalam mendeteksi detak jantung. Yang kedua ada prioritas shield. Nah, yang shield ini adalah rekaman tersimpan. Jadi prioritas yang kedua ini
memang sebaiknya ada karena agar menjadi pembeda dengan stetoskop konvensional yang nggak bisa menyimpan rekam detak jantung. Nah, diharapkan di prioritas kedua ini bisa tercapai karena agar memudahkan dokter untuk menyimpan atau nge-save data dari detak jantung pasien. Lalu ada konektivitas nirkabel. Di beberapa stetoskop digital yang sudah diluncurkan ini sudah ada fitur Bluetooth yang mana bisa kita lihat hasilnya atau bisa kita lihat tracknya lewat gadget dari dokter maupun pasien. Kemudian studi kelayakan sistem yang pertama adalah kelayakan hukum atau legalitas. Jadi stetoskop digital ini harus mematuhi regulasi perangkat medis seperti BPOM atau FDA. Selain itu penting untuk menjaga keamanan data pasien sesuai dengan aturan sesuai dengan peraturan seperti GDPR atau HIPAA. Juga kita perlu memperhatikan hak cipta dan paten yang terkait dengan desain dan teknologi. Next. Kemudian studi kelayakan teknis. Secara teknis, stetoskop digital ini memiliki kualitas suara yang jernih dan teknologi penghilang suara latar. Konektivitasnya stabil dan mudah digunakan, serta bisa terhubung dengan sistem medis yang sudah ada di rumah sakit ataupun klinik. Next. Kemudian kelayakan operasional, secara operasional, desainnya nyaman dan antarmukanya mudah dipahami sehingga tidak mengganggu alur kerja tenaga medis. Kemudian stetoskop ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem rekam medis elektronik yang digunakan di fasilitas kesehatan. Next. Kemudian yang terakhir, kelayakan ekonomis. Secara ekonomis, biaya produksi dan pengembangan harus banding dengan manfaat yang diberikan, baik dari sisi kualitas medis maupun efisiensi. Pasar produk ini juga sangat luas, terutama di rumah sakit dan klinik yang membutuhkan teknologi baru untuk membantu diagnosis. Baik, selanjutnya di sini ada analisis morfologi produk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai komponen yang ada dalam stetoskop digital dan fungsi utama yang ada dalam setiap komponen tersebut. Baik, yang pertama ada stetoskop, fungsinya yaitu alat penerima suara jantung. Yang kedua ada sensor suara, Max 9814, yaitu fungsinya mengubah suara jantung menjadi sinyal listrik. Kemudian selanjutnya ada amplifier, menggunakan PAM 8403. Fungsinya yaitu menguatkan sinyal suara sebelum diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada microcontroller Arduino Nano. Fungsinya memproses sinyal dan menghitung bit per menit atau BPM. Kemudian yang terakhir ada modul Bluetooth, yaitu fungsinya transmisi sinyal secara nirkabel ke perangkat lain. Jadi nanti sistemnya yaitu yang pertama suara jantung diterima oleh stetoskop dan diteruskan ke sensor suara. Kemudian sensor suara mengonversi suara menjadi sinyal listrik yang kemudian diperkuat oleh amplifier. Selanjutnya microcontroller Arduino Nano membaca data sinyal, kemudian menghitung BPM dan menampilkan hasil. Dan yang terakhir, data juga dapat ditransmisikan melalui modul Bluetooth untuk pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Emir Rashid. Oke, untuk penutupnya, jadi stetoskop digital merupakan inovasi digital yang menjembatani kebutuhan medis dan teknologi modern. Tidak hanya membantu analisis, tetapi juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan secara global. Oleh karena itu, keberlanjutan inovasi ini harus didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, eh, penyedia, dan tenaga medis agar marketnya dapat. Oke, sudah? Ya. Jadi, sekian. Terima kasih.
dari kami, dan ini juga udah tugas yang terakhir. Terima kasih untuk Pak Yusuf Firfakih atas bimbingannya sejauh ini selama 1 semester untuk menyusun tugas-tugas sebelumnya juga. Kami dari kelompok A mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.